Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan sejagat puja, selangit puji, kehadirat ilahi Robbi, Allah Rabbul Jati, untuk segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa bertemu, walaupun secara virtual, tapi insya Allah tidak mengurangi esensi kebersamaan kita. Marilah kita buka langsung saja acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun nanti acara pada hari ini kita akan ada sambutan dulu. Sambutan yang pertama adalah nanti dari Prodi S2 Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Ada Ibu Neni Mariana, MSc PhD. Selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan sekaligus kata-kata pembukaan izin nanti yang akan disampaikan langsung oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Prof. Budi Purwoko, MPD. Dan telah hadir juga nanti akan langsung setelah pembukaan kita akan langsung pematerian yang akan langsung disampaikan oleh pemateri kita yang hebat luar biasa yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita, Bapak Dr. Wiranto MSI. Langsung saja teman-teman, sambutan yang pertama akan langsung disampaikan oleh Kak Prodi S2 Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Ibu Neni Mariana, MSc PhD, untuk waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yuk dinyalain yuk kameranya, yuk. Nanti kalau nggak dinyalain saya cubit satu-satu secara virtual ya, teman-teman mahasiswa ini. Katanya Pak Wir kayak ngajar ya. Ya memang ini kan pengganti mata kuliah gitu beberapa nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi. Yang saya hormati Profesor Dr. Budi Purwoko MPD selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan. Yang saya hormati narasumber kita yang luar biasa Bapak Caprof Dr. Wiryanto MSI yang sudah berkenan hadir dan berbagi ilmunya hari ini kepada kita. Dan yang saya banggakan moderator kita Pak Zainal Abidin SPD MPD serta seluruh rekan-rekan mahasiswa S2 Dikdas dan Bapak Ibu DTPS S2 Dikdas yang hadir hari ini. Alhamdulillah akhirnya terjadi juga gitu impian saya untuk melaksanakan mimbar ilmiah ya di S2 Pendidikan Dasar. Ini adalah langkah awal Prof Budi. Untuk yang berikut-berikutnya saya akan jaring kembali Bapak Ibu. Pokoknya begini Prof, setiap ada yang tembus Scopus, saya pasti todong untuk ngisi di mimbar ilmiah ini gitu ya. Jadi supaya apa namanya sitasinya itu bisa meningkat gitu ya harapannya. Terus apa yang Bapak Ibu sudah upayakan kerja keras untuk bisa tembus Q1 seperti narasumber kita Pak Wir ini akan bisa dinikmati gitu ya oleh banyak orang secara ilmiah dan eh, diseminasi ini diharapkan bisa meningkatkan citasi yang bersangkutan seperti itu. Jadi ini memang adalah nanti akan dijadikan agenda rutin kami tahun ini gitu Pak Wadek, mohon supportnya sehingga nanti teman-teman di TPS bisa semangat ya berlomba-lomba untuk bisa tembus di Scopus dan juga di Sinta 2 minimal gitu yang akan kami webinarkan, mimbar ilmiahkan gitu. Dan juga ini bisa menjadi teladan baik untuk para mahasiswa bahwa menunjukkan kualitas dosen-dosen kami juga tidak kalah gitu ya dengan yang di luar sana karena rekognisi internasional sudah didapat melalui publikasi internasional ini. Saya rasa itu sambutan dari saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Prof. Budi, Pak Wiryanto, Pak Rinal, dan seluruh Bapak Ibu DTPS dan rekan-rekan mahasiswa S2 yang kami banggakan. Saya senang sekali gitu ya kegiatan ini. Sederhana tapi mudah-mudahan menginspirasi tesis teman-teman nanti ke depannya. Gitu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Neni Mariana yang sudah menyampaikannya. Selanjutnya kita akan langsung saja melanjutkan sambutan yang kedua sekaligus pembukaan yang akan langsung disampaikan oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya yang sepertinya luar biasa ini menyempatkan waktunya di waktu sibuknya masih menyempatkan hadir untuk waktu dan tempat kepada Prof. Budi Purwoko MPD. Disilakan. Ya, terima kasih Pak Zainal atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Korprodi S2 Bu Neni yang luar biasa, yang kreatif dan inovatif ya, banyak memberikan inspirasi-inspirasi baru untuk kegiatan-kegiatan akademik. Dan yang saya hormati sumber kita yang luar biasa, ini senior VIP, saya segera guru besar, Pak Dr. Amin, Allahumma amin. Wirianto. Amin, amin. Yang saya hormati Bapak Ibu DTPS S2 Pendidikan Dasar yang berbahagia, rekan-rekan mahasiswa dan peserta mimbar ilmiah S2 Pendidikan Dasar VIP Unesa tanggal 20 Februari 2024. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita masih dirahmati kesehatan, dirahmati kesempatan, dirahmati untuk silaturahmi dalam virtual meeting, sharing keilmuan yang digagas oleh kawan-kawan S2 Digdas ya. Pertama, kami menyampaikan terima kasih atas inisiasi kegiatan semacam ini. Tentu ini adalah kegiatan akademik yang nanti akan memberikan manfaat luar biasa kepada khalayak peserta tentunya terkait dengan keilmuan yang sedang dibahas. Javanese Ethnomathematic Exploration of the Tedak Sitten ya, Tradition for Class Learning Practices. Ya, ini selamat kepada narasumber yang sudah infonya dari Bu Neni ini bahwa ini sudah tembus Scopus. Tentu ini tradisi yang patut untuk disebarluaskan bahwa setiap rekan-rekan dosen ataupun mahasiswa yang tembus Scopus layak untuk menyampaikan diseminasi hasil dari artikelnya ya. Artikelnya bahwa Bapak dan Ibu tentu tembus Scopus itu suatu prestasi yang luar biasa. Tidak semua artikel bisa tembus Scopus, dan ketika tembus Scopus ini suatu capaian yang saya kira prestisius, yang sangat bermanfaat bagi lembaga, bagi prodi maupun penulis sendiri. Jadi Bapak Ibu tentunya ini akan mendorong rekognisi internasional kita yang itu nanti akan menyumbang pada akreditasi prodi, demikian sehingga ini akan bermanfaat ya semacam ini. Untuk itu mahasiswa maupun dosen silahkan berbondong-bondong menulis pada artikel pada publikasi nasional ataupun internasional. Yang nasional khususnya Sinta 2, Sinta 1, tentu yang semacam itu dengan tradisi ini akan menjadi sebuah apa ya, semacam penghargaan lah gitu, secara akademik bahwa yang sudah mencapai materi atau mencapai penulisan yang dengan prestasi ini bisa di-sharingkan. Di atas nama lembaga, kami menyampaikan banyak terima kasih atas inisiasi terlaksana kegiatan ini, terutama kepada narasumber, kepada panitia, kepada korprodi yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, harapan kami sharing materi yang luar biasa ini akan memberikan pemahaman baru, manfaat baru untuk skenario-skenario pembelajaran yang terus kita kembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran maupun kualitas mahasiswa. Bapak Ibu mohon izin hari ini Pak Dekan ada di
di Lombok ya, ada perpisahan guru besar kita yang pensiun, Prof. Rusmi Ningsih. Kemudian saya mewakili ini juga berbagi dalam berbagai kegiatan baru saja selesai dan akan menuju ke rapat ini ya, mohon maaf. Bapak dan Ibu, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi apresiasi dan penghargaan kepada narasumber, kepada Prodi yang luar biasa, kepada seluruh panitia dan DTPS serta peserta yang berbahagia yang hadir pada meeting virtual mini lecture, mini seminar ya, mini seminar semacam ini. Ini bisa dikembangkan tentunya dengan pemateri-pemateri dari luar negeri seperti yang disampaikan Bu Neni, dikembangkan dengan pemateri-pemateri eksternal yang bisa mendulang capaian visiting lecture baik nasional maupun internasional. Bapak dan Ibu, atas izin dan perkenan Bapak Ibu, tadi sampaikan untuk buka, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, semoga kegiatan ini lancar dan bermanfaat, maka kegiatan seminar virtual Prodi S2 Pendidikan Desa saya nyatakan untuk dibuka dengan harapan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon izin, saya tidak dapat mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf, karena ini akan lanjut ke kegiatan yang lain. Terima kasih. Hati-hati di jalan, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Hati-hati, Prof. Budi di Ya, jalan. kasih. Terima kasih sudah berkenan membuka acara mimbar ilmiah pertama yang diselenggarakan oleh Institut Pendidikan Dasar ini. Oke, karena acara sudah dibuka, yuk kita jalan ke Surabaya, makan siangnya makan ikan teri. Mari kita mulai acaranya dengan mendengarkan penjelasan dari pemateri. Langsung saja, tanpa berlama-lama, Bapak Ibu semuanya, izin saya sharein untuk kurikulum vitae dari pemateri kita. Nah, ini dosen yang menurunkan kegiatannya ke saya ini. Ini ada Bapak Dr. Wirianto MSI. Beliau merupakan dosen PGSD, tapi home base-nya sekarang di S3 Pendidikan Dasar. Tapi yang mengadakan acara ini S2 Pendidikan Dasar. Ya, jadi memang Bapak Wirianto ini mengajar di S1, S2, S3, PGSD, dan Pendidikan Dasar. Oke, ini untuk background-nya, beliau S1 di IKIP Surabaya, mengambil jurusan Pendidikan Matematika, lalu S2-nya di ITB, institut tempatnya di Bandung, lalu dengan jurusan Matematika, lalu mengambil S3 di UNESA lagi, dengan mengambil jurusan Pendidikan Matematika. Oke, ini artikelnya banyak sekali ya, teman-teman bisa kita lihat. Ada 2022 dengan judul Study of ICT Based Learning in Elementary School Mathematics. Ketika tahun 2022 ada Strengthening the Relationship with Parents. Ada yang ini yang terbaru, yang satu, yang hari ini akan langsung dipresentasikan oleh beliau. Oke, dan ini pengalaman workshopnya. In case Bapak Ibu guru, karena banyak yang di sekolah ya. Jadi kalau mau mengundang beliau, jelas pasti ini keahliannya banyak ya. Jadi nanti boleh untuk diundang barangkali mau mengisi workshop atau pelatihan di sekolahnya. Dengan tema-tema yang mungkin berkaitan dengan matematika, atau sekarang sedang musim literasi numerasi, butuh untuk materi penguatan literasi numerasi, boleh juga menghubungi beliau. Oke, langsung saja waktu dan tempat saya berikan waktu kepada Bapak Dr. Wirianto MSI. Halo Bapak. Iya. Oke. Dekat tapi jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Bapak Dekan PD, Bapak PD 1, beliau ini kebetulan sudah meninggalkan ruangan.
Yang saya hormati Ibu Korprodi S2 Pendidikan Dasar. Yang saya banggakan juga Bapak Moderator. Nah, ini adalah sebentar lagi kandidat doktor, sebentar lagi. Kita doakan segera selesai. Tak lupa saya hormati pula dan saya banggakan Bapak Ibu dosen di Selingkung VIP, utamanya PGSD, S1, S2, dan S3. Bapak Ibu guru pemerhati mahasiswa S1, S2, S3 yang bisa bergabung di pagi ini. Alhamdulillah sesuai dengan agenda mimbar ilmiah, ini ketiban sampur, saya harus menyampaikan oleh-oleh tahun 2023 akhir gitu ya. Saya tidak menyangka gitu ya, tidak menyangka, tapi kami berusaha optimal gitu ya. Kami mencoba bersama tim begitu. Bersama tim saya, kemudian saya juga menggandeng koordinasi dengan mahasiswa lulusan S2 Digdas juga namanya Mas Gita. Kemudian kolaborasi ini saya bagi juga dosen di perguruan tinggi Brasil. Nah, kita lihat profilnya sambil saya share screen, Pak Moderator. Siap. Oke, ini biar tidak tertutup, saya alihkan foto saya. Sebelum saya membahas tentang jurnal Q1, secara umum memang diawali dengan kiat-kiat tembus di jurnal. Langkah-langkah itu selalu ditempuh. Nah, ini secara umum, latar belakang, kajian pustaka, metode penelitian, dan hasil. Kita harus melewati ini. Nah, jangan sampai ini tidak ada di dalam sebuah artikel. Kemudian judul yang saya pilih adalah Etnomatematika Tradisi Tedak Siten. Awalnya artikel ini 2-3 bulan pertama sejak Juli 2022 itu ditolak. Isunya adalah isu lokal. Karena Tedak Siten ini kan hanya ada di Jawa, khususnya mungkin ada di Jawa Timur, mungkin seperti itu, walaupun Jawa Tengah, Jawa Barat juga ada kebiasaan seperti itu. Sementara Q1, arah jurnal internasional itu kan isunya adalah isu global. Nah, isu global itu ya berarti bisa dipahami semua kalangan gitu ya, tidak hanya di Jawa gitu ya. Tetapi saya mencoba bahwa melalui tradisi Tedak Siten ini, bahwa di dalam pembelajaran matematika SD itu pada prinsipnya kan konteks yang disampaikan itu adalah abstrak. Sementara siswa peserta didik SD itu menurut PAC kan cara berpikirnya masih konkret. Nah, dua dunia yang berbeda ini harus ada jembatan. Jembatan ini adalah yang disebut sebagai mediator atau mediasi, yaitu berupa media. Media apa yang kira-kira kental, dekat dengan kehidupan anak. Di dalam pembelajaran matematika ada istilah kontekstual. Itu saya angkat, walaupun itu adalah isu lokal. Saya coba memang dengan harapan mudah-mudahan ini bersifat khusus tetapi juga unik. Itu dalam harapan dalam benak saya. Karena pengalaman artikel-artikel yang sifatnya kuartil, saya hanya sebelumnya itu tembus Q3 sama teman-teman begitu ya, walaupun itu kolaboratif dengan mahasiswa, teman-teman dosen seperti itu. Tapi ini saya kepingin, penasaran, Q1 itu yang seperti apa. Ternyata tidak harus konsep yang saya sajikan itu muluk-muluk. Sesuatu yang terpenting adalah sederhana, belum pernah diteliti orang, kemudian di situ ada celah. Nah, celah itulah yang kami mencoba masuk gitu ya. Antara peneliti sebelum dan sesudah itu masih ada ruang. Nah, saya mencoba ini. Penentuan Skopus jurnal, kajian etnomatematika menjadi lingkup yang menarik untuk jurnal ilmu matematika. Salah satunya adalah
Journal on Mathematics Education dari Universitas Sriwijaya. Yaitu ada di Indonesia yang statusnya adalah Scopus level 1. Alhamdulillah proses ini akhirnya minta revisi beberapa setelah 3 bulan ditolak, ternyata setelah dipikir-pikir kok menarik barangkali. Padahal konten matematika, geometrinya itu sebenarnya sederhana, tetapi masuk bahwa dengan Tedaksiten itu bisa sebagai bahan ajar atau sumber belajar anak-anak, khususnya di sekolah dasar. Intinya seperti itu. Ini status kredibilitas jurnal, nanti bisa dilacak masing-masing dari Sinta 1, Simago JR, kemudian level-levelnya seperti itu. Ini website jurnalnya untuk JME. Nah, ini tim kolaborasi. Nah, yang kiri ini foto tahun berapa ya kira-kira? Saya ya lumayan sebenarnya. Tahu foto saya ini kira-kira tahun 2015 kalau tidak 14. Jadi sudah 7-8 tahun ya ini yang ada di background ini gitu. Nah, ini mahasiswa S2 Dikdas, kebetulan juga dulu pernah saya ajar, kemudian sekarang sudah lulus dan ngajar di SD suatu tempat. Nah, saya kepingin Scopus Q1 itu kan ada beberapa level kalau tidak salah ya, namanya level. A1, A2, A3. Jika Q1 itu ada kategori A1, A1 itu tertinggi gitu ya. Saya kepingin berarti harus melibatkan peneliti luar. Nah, di sini kami mencoba mencari literatur orang-orang, kebetulan ketemu di Brasil, Bapak Roberto Lenhers de Matos. Nah, ini ciri orang Brasil ini ada Matos gitu ya, ada mirip-mirip Roberto gitu ya. Seperti sepak bola ada itu ya. Nah, ternyata artikel-artikel beliau itu tentang etnomatematika. Nah, begitu. Saya komunikasi lewat email, dibantu teman-teman juga sama penulis 2. Akhirnya beliau menyetujui artikel saya. Ceritanya seperti itu. Kemudian Pak Roberto ini kayaknya juga tidak percaya Wiryanto itu siapa. Wong publikasinya juga tidak terlalu banyak, kayaknya begitu. Jadi banyak yang nasional, itu pun juga gabungan dengan mahasiswa yang memang bisa dipungkiri, tidak bisa dipungkiri seperti itu. Akhirnya beliau ini ngebel Pak Prof Tatak. Nah, karena Prof Tatak itu kan sudah internasional, sudah artikelnya sudah mendunia. Akhirnya Wiryanto itu siapa, bla bla bla. Akhirnya betul kenal bahwa kami orang Indonesia. Satu tim pernah nguji S2 secara bersamaan. Akhirnya dari situlah berawal ada rekomendasi. Akhirnya nama beliau siap saya pasang sebagai anggota. Dari situlah akhirnya proses berjalan. Akhir 2022 Desember kami dapat kiriman bahwa artikel tersebut harus di proofreading. Gitu ya. Proofreading, akhirnya saya mencoba. Ini karena pengalaman pertama harus proofreading, saya mencari bantuan teman-teman, ternyata 3 hari waktu itu tidak selesai, sampai Bu Irin juga saya minta bantuan, tapi belum terselesai, tidak ada solusi. Akhirnya ada jasa, ini pengalaman ya, ada jasa membayar 470 dan punya sertifikat proofreading. Nah, akhirnya itu saya sertakan, lalu suruh bayar Bapak Ibu, ini penting. Membayarnya menurut saya Q1 juga kebetulan tidak mahal menurut saya gitu. Bayangan saya kan 25-30 kalau itu memang terasa betul itu. Alhamdulillah membayar 10.800.000. Itu berapa dolar gitu ya. Nah, saya bayar ditambah 470 ya itu hanya biaya itu. Tapi alhamdulillah melalui Simia ya, Bu, Simia dapat kompensasi atau istilahnya apa ya? Itu dari UNESA kurang lebih 30 atau 35, artinya masih susuk. Alhamdulillah. Nah, ini bisa buat Bapak Ibu mahasiswa mencoba gitu ya. Apalagi sekarang sudah dibuka situs penelitian PKM di RTPM, ini betul-betul dibuka begitu ya. Juga alhamdulillah saya juga tahun kemarin masuk di RTPM 2 tahun gitu ya, multi-hias gitu ya. Ini mau tahun kedua, mudah-mudahan keluaran saya juga bisa tercapai, artinya bisa publish. Ini dalam proses. Itu gambaran Bapak Ibu. Semoga cerita baik, menurut saya baik itu silakan ditiru seperti itu.
tool paper itu jelas ini selalu sebagai alat ya Mendeley untuk aplikasi citasi, Google Scholar untuk mencari mesin pencari artikel, kemudian MSC Word itu aplikasi mengetik, mengintegrasikan dengan Mendeley. Dan ini kebutuhan tool-tool yang harus Bapak Ibu kuasai. Latar belakang kekayaan budaya bangsa Indonesia itu jelas, itu luar biasa. Ada budaya, ada seni, kemudian ada adat istiadat, suku, semua itu sebagai sarana sumber belajar untuk mengajar pembelajaran di SD. Gitu ya. Kenapa? Karena diharapkan anak SD itu kan masih konkret. Nah, kalau ngajar itu tidak harus formal. Nah, misalkan pecahan, jangan sampai anak baru mengenal pecahan lalu diajari, oh pecahan itu adalah bilangan yang ditulis A per B. A itu pembilang, B penyebut. Rata guru menyampaikan itu. Ingin praktisnya. Itu pendekatannya namanya deduktif. Anak kita itu harus induktif. Dari khusus yang umum. Dari yang sederhana ke yang kompleks. Dari mudah yang sulit. Sehingga pembelajarannya harus bernuansa berkiblat pada Brunner. Dari enaktif, konkret, ikon, gambar, baru simbolik. Nah, itu garis besar dalam pendekatan pembelajaran. Isu perkembangan etnomatematika di dunia itu juga harus kita tengok isu sekarang itu seperti apa supaya ada peluang kita bisa masuk. Kemudian penerapan pembelajaran matematika di kelas, ini juga kami sampaikan, kira-kira konsep apa yang bisa dibangun, ditarik dari etnomatematika, Tedak Sitten. Konsep matematika pada aktivitas budaya Tedak Sitten. Tedak itu artinya turun. Sitten itu ekivalen dengan Siti. Mbak Siti, Bu Siti. Siti itu tanah. Jadi artinya turun tanah. Tapak tanah. Nah, itu gambarannya Tedak Sitten itu seperti itu. Itu ada Jawa, sebuah ritual yang sampai sekarang di daerah Surabaya pun, daerah saya ini termasuk Surabaya Barat Selatan. Bangkingan ini kan daerah betul-betul pojok itu ya, perbatasan dengan Gresik. Ini juga melaksanakan Tedak Sitten untuk setiap putri-putri, putra-putrinya itu berumur 7 bulan. 7 bulan diartikan sebagai 7 bulan selapanan. Jadi 1 bulannya Jawa. Nanti akan saya jelaskan itu kaitannya modul dan sebagainya. Kemudian terakhir aplikasi materi geometri terhadap pembelajaran etnomatematika. Ini justru sebagai konsep membangun konsep matematika geometri kaitannya dengan Tedak Sitten. Tujuan penelitian ini untuk menggali aktivitas budaya masyarakat Jawa dengan menguraikan konsep-konsep matematika yang terkandung di dalam pelaksanaan upacara Tedak Sitten. Ini jenis penelitiannya deskriptif kualitatif melalui pendekatan etnografi. Jadi ada beberapa langkah etnografi yang nanti juga saya paparkan. Metodenya menurut saya tidak perlu, tapi yang jelas ada wawancara dengan pakar budaya tradisi adat Jawa. Nah, kaitannya dengan Tedak Sitten. Nah, sehingga kami bisa memperoleh data primer langsung kepada pelaku yang menguasai tentang Tedak Sitten. Kemudian etnomatematika yang ditemukan itu menghitung hari pelaksanaan tradisi Tedak Sitten untuk bayi dan menguraikan konsep geometri pada bentuk peralatan upacara yang merupakan sarana pelaksanaan tahapan adat. Nah, hasil penelitian ini adalah bermanfaat bagi masyarakat yang ingin melakukan Tedak Sitten dan sebagai potensi sumber belajar matematika bagi siswa pada peralatan upacara. Ini teori-teori tidak perlu saya baca, hanya melengkapi PPT begitu ya. Ini sebagai karena mungkin terbatas waktu ya, jadi nanti bisa dibaca. Kalau diminta akan saya baca. Nah, ini yang menarik. Etnomatematika menghitung waktu penentuan upacara Tedak Sitten. Nah, saya mengawali dialog. Nah, itu adalah bagian awal dari pendekatan etnografi. Peneliti menanyakan ke sumber data, yaitu sebagai primer tadi, apa latar belakang pelaksanaan Tedak Sitten. Jangan sampai menanyakan orang yang tidak paham dan tidak melaksanakan ritual ini, gitu ya.
Jawabannya apa? Tedak sitten dilakukan pada bayi berumur 7-8 tahun. Maksudnya 7 selapanan. Jadi 1 bulannya selapanan itu maknanya begini. Kan ada minggu. Minggu itu ada 7. Kemudian hari Jawa itu Paing, Pon, Wage, Kliwon, Legi ada 5. Nah, begitu ya. Berarti seseorang lahir itu ada hari sebanyak 7 hari itu di antara Senin sampai Minggu. Yang satu adalah pasaran sebanyak 5. Sehingga nanti totalnya adalah 35. Kita gambarkan itu adalah bentuk KPK. Nah, kalau sekarang lahir Rebo Pon, maka nanti umur 1 bulan selapanan itu tepat 35 hari. Jadi seperti cewek cowok mau ketemu, yang satu dia setiap 5 hari sekali, yang satu 7 hari sekali. Kapan mereka ketemu bersama-sama? Pasti hari ke-35. Ini adalah konteks KPK. Masuk. Nah, itu disebut. Artinya apa? Selapanan dalam penanggalan Jawa adalah umur bayi dari pertemuan siklus 1 minggu dan 1 pasar. Oke. Yang kedua, bagaimana menentukan pelaksanaan upacara tedak sitten? Nah, andaikan lahir saya hari ini, kira-kira kapan? 7 bulanan atau 8 bulan Masehi? Kalau 8 bulan Masehi itu kan berarti 8 kali 30, 240. Padahal untuk tedak sitten itu berarti 7 kali 35. Nah, 1 bulannya 35 kali 7 adalah 245. Tetapi selama 7 bulan itu umurnya bulan itu ada 30, 31, 30, 30. Nah, akhirnya sama. Nah, sama. Jadi untuk Masehi itu 8 bulan, untuk selapanan itu adalah 7 bulan. Upacara tedak sitten dilaksanakan pada putaran ke-7 hitung umur 8-an, nah, atau sekitar 8 bulan sejak kelahiran. Jawabannya seperti itu. Nah, bagaimana konsep matematika itu bisa dibangun mulai proses seperti ini. Langsung untuk mencari jumlah 18 tentukan faktor KPK. Sudah, kalau kita ingin rinci ya menentukan KPK ya mulai kelipatan 5 seperti ketemu cewek hari ke-5, hari 10 sampai 35 dan seterusnya. Cowoknya setiap 7 hari. Hari ke-7, ke-14 dia bersama-sama ke-35. Artinya tanggal lahir, hari dan weton, hari dan pasarannya itu tepat 35. Nah, situ ya. Ini kayak saya ini ya pas diangkat sebagai orang Jawa, namanya saja Mbah Wir gitu ya. Mbah Wir sekarang sudah akung gitu ya. Jadi layaknya pas Ki1 untuk tedak sitten ini memang mukjizat untuk saya dan itu alhamdulillah gitu ya. Nah, dari hasil kelipatan tersebut didapat nilai bilangan yang memiliki nilai yang sama, kemudian digunakan nilai yang terkecil. Nah, itu prinsip KPK, maka muncul 245 hari. Misalkan rodok bingung ya, pokoknya hari ini ditambah 245 hari, maka di situ tepat tedak sinten bisa dilaksanakan. Tinggal bukai tanggalan sehingga jumlahnya 245. Tapi Bapak Ibu bisa menghitung. Nah, geometri, apa aritmetika, nah seperti apa? Nah ini Bapak Ibu. Untuk menentukan pelaksanaan hari menggunakan sistem aritmetika modulo 2 dengan persamaan ini. Modulo 7. Nah, modulo 7, betul. 7 itu karena dalam 1 minggu 7 gitu ya. HTS. HTS itu hari tedak sinten. Maka sama dengan 7/8 modulus 7. Nah, 7/8 itu tadi kan berarti 7 kali 35. 1/8 35. 35 itu 5 kali 7 tadi, pasaran sama mingguan. Totalnya 245. Dikatakan modul 7, mereka bisa dibagi kelipatan 7, dibagi 7, maka sisanya adalah 0. Makna 0 itu berarti kalau dihitung hari ini adalah hari Selasa, maka selama 7 bulan 8-an tadi, dia juga hari yang sama. Karena sisanya 0. Kalau sisa 1, ya berarti kalau lahir hari ini, berarti nanti peringatannya adalah 245 ditambah 1 hari, berarti Rabu. Tapi dalam hitungan KPK ini pasti tepat, karena KPK itu kan pembagi dari 2 faktor, yaitu 3 sama 5 tadi. Jadi,
Nah, ini masuk proses modulu. Modulu itu seperti jam tujuan, basis 7. Ini masuk. Ini sebagai materi advance untuk guru-guru di SD atau pendidikan dasar. Jadi, hasil dari modul 7 adalah sisa pembagian yang ditambahkan dengan hari lahir, hasilnya ada 0. Artinya harinya sama. Ada rumus. Nah, ini juga rumus baru menurut Terdaksiten gitu ya. Nah, ini yang menarik. Rumus baru yaitu untuk menentukan tanggal berapa. Nah, peringatan Terdaksiten itu. Kalau tadi kan berapa hari bisa dihitung, tapi andaikan hari ini tanggal sekian, kira-kira 245 ke depan itu berapa? Pakai rumus ini. Nah, rumus 2 variabel sifatnya linier. Variabel ada L itu tanggal lahir, B-nya jumlah hari pada tiap bulan. Ingat, jumlah hari pada tiap bulan itu bergantung bulannya. Kalau misalkan Maret berarti 31, April 30. Nah, selalu itu. Nah, nanti akan saya tunjukkan di sini. Maka dengan rumus TTS ini Bapak Ibu bisa menghitung tanggal kelahiran seperti apa. Saya coba penerapan operasi hitung bilangan Terdaksiten yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini pakai modul sudah jelas. Mengulang. Nah, ini hitungan. Mencari tanggal pelaksanaan, maka rumus yang digunakan. Nah, ini rumus. Jadi kita bisa mendirikan ini ya, dukun apa ya, hari peringatan. Ya, jadi nanti yang lain kami akan membahas gitu ya, membahas yang lain. Kalau waktunya sekian, dengan ini ketemu ini, nanti rezekinya apa. Nah, jangan menikah dengan yang wage dengan paing. Nah, nanti ada sesuatu yang mesti terjadi. Nah, ini bukan menakut-nakuti, ini memang ini ada Jawa, monggo. Nanti kita hanya hitung-hitungan konsep matematikanya saja. Jadi begini Bapak Ibu, TTS tadi rumusnya L ditambah 245 dikurangi B. B itu bulan, bulan pada tanggal itu. Sebut saja L gitu ya. Lahir tanggal 30. Di dalam soal tadi kan 30 Maret 22. Misalkan jika hari Rabu 30 Maret 22 bayi lahir, nah itu masalahnya kan di situ. Kapan dilaksanakan tradisi Terdaksiten tradisional Jawa? Makanya ini saya buat simulasi pada saat kami usulkan 30 Maret 22. Nah, ini nanti Bapak Ibu kalau ada PR tinggal mengganti tahunnya gitu aja. Nah, 30 ditambah 245 dikurangi hari tiap bulan. Bulannya tadi kan Maret. Maret itu 31 hari. Berarti tinggal 30 ditambah 245 dikurangi 31 hasilnya 244. 244 setelah Maret itu April. April itu umurnya 30, berarti 244 dikurangi 30, terus berjalan setelah April, Mei, bla 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 sebanyak 7 selapanan. 7 selapanan. Nah, ingat selapanan tadi 35, bukan 30 hari. Maka terakhirnya adalah kalau dikurangi terus 91 30, terakhir 61 dikurangi 31. Umur 31 untuk Oktober. Totalnya 30 November 22. Luar biasa menurut saya. Ini kan rumus sederhana, tidak sulit, tetapi sesuatu yang baru untuk Terdaksiten. Mungkin masyarakat tidak kenal ini, tapi peran guru ini bisa dijadikan sebuah apa ya, model pembelajaran discovery learning, menemukan sesuatu, yang menemukan siswa, guru sebagai fasilitator untuk sebagai bahan pembelajaran. Nih. Makanya etno ini perlu. Kenapa? Karena anak-anak kita dekat dengan misalnya tentang Terdaksiten. Maka konsep itu segera masuk kalau mereka melibatkan tentang Terdaksiten. Mungkin di kota-kota yang lain tidak dikenal, tapi ada daerah-daerah yang masih menggalakkan ini. Jadi pelaksanaan upacara Terdaksiten bagi masyarakat Jawa adalah Rabu, harinya sama, 30 November tahun 2022. Ini tepat 340. Gitu Bapak Ibu. Nah ini prosesi ya, ada langkah-langkah. Ini juga ada di jurnal kami, di artikel. Mulai basuh kaki, meniti jalan, kemudian
ada naik tangga, kemudian kurungan, dikurung anak itu gitu kalau mengikuti. Tapi ini kayaknya tradisi ini juga tidak ada di Islam yang apa ya? Nah, kayaknya Bu Neni juga enggak mengenal ini kan? Nah, tidak gitu ya. Memang ini kan pandangan orang Jawa gitu. Walaupun Bu Neni juga orang Jawa, tetapi versinya kan versi beda gitu. Enggak masalah gitu. Tapi Bu Neni harus tahu juga bahwa ini sebagai bahan untuk menyampaikan materi kepada siswa didik. Bagus, ya. Sampai ke memandikan anak, menyebar udik-udik. Nah, seperti apa konteks aktivitas ini di dalam geometri? Ini kan sederhana, tetapi bisa ditarik dalam konsep matematika. Bapak Ibu, yang saya hormati, menginjak kaki di atas jadah. Jadah itu tetel, ketan. Nah, monggo, istilah-istilah itu di daerah masing-masing berbeda-beda. Monggo ada sudut, ada pojok. Monggo itu dimanfaatkan sebagai awal pembelajaran agar mereka kenal. Gitu ya. Nah, anak pada fase ini ritual ya, berarti ada langkah menginjakkan kaki di atas jadah sebanyak 7. Mulai dari yang pekat sampai ke warna terang. Ada 7 warna. Nah, ini adat asal-usulnya seperti apa ya? Kita kan dari nenek moyang dulu pasti ada ceritanya. Nah, dari sini apa yang bisa ditarik? Ini kan ada lingkaran, ada cowek. Cowek itu tempatnya itu ya. Kemudian cowek ada tetel atau jadah tadi. Nah, di sini kita bisa mengukur sebuah luasan tetel. Kemudian mengukur sisa luas cewek, cowek. Nah, ngomong cowek harus cewek ya, jadi milih cewek gitu ya. Cowek kalau siang ya enak loh ya Bu, gitu ya. Untuk makan siang gitu ya, sambelan. Nah, bentar lagi Bapak Ibu. Nah, berarti kalau seperti itu, berarti yang bersih ini untuk menghitung luas cincin itu kan berarti luas luar, lingkaran luar dikurangi luas lingkaran dalam. Nah, itu dalam konteks luas. Luas lingkaran besar kurangi luas lingkaran kecil masuk. Ini kan sederhana untuk ke SD-an. Kontekstual. Tedak sinten masuk. Naik tangga. Nah, ini gambarannya. Ini ada ritual gitu ya. Nah, naik tangga apa yang dimanfaatkan dalam konteks matematika? Naik tangga kan pasti membentuk sudut. Mungkin ada segitiga gitu ya, segitiganya sama kaki. Nah, kalau kaki berarti untuk menentukan panjang sebuah sisi. Tangganya tadi tidak perlu harus sinus kosinus. Nah, kalau mau ke sana ya boleh sebagai advance material, monggo, bergantung siswa yang diajari. Kalau anak SMP, pendidikan dasar bisa saya SMP, maka untuk estimasi tinggi sebuah tangga bisa menggunakan sinus atau tangen, monggo. Ini hanya jarak saja. Bahwa pakai Pitagoras, sisi miring kuadrat adalah jumlah kuadrat sisi siku-siku. Alas sama tegak. Maka C-nya bisa dicari, sisi miring, akar. Nah, itu Bapak Ibu, ini kan sederhana, tetapi bisa diarahkan ke sana. Ceker-ceker di atas tanah. Ceker-ceker itu anaknya juga enggak boleh pakai sepatu. Nah, apa konteksnya? Ini berarti dalam ceker-ceker gambar ini, oh ada gambar luar, gambar ada bidang, berarti perbandingan. Nah, perbandingan masuk gitu ya antara luas luar dan dalam. Kedua bangun persegi panjang dapat menggunakan persamaan. P1 banding S1 masuk apa saja. Membandingkan luas oke. Membandingkan seperti figura, berapa besar perbandingannya bisa. Jadi open ended, bergantung pertanyaan, konsep yang dibangun sesuai dengan CP yang ada di situ. Masuk ke dalam kurungan. Nah, kurungan ini kadang kan kurungannya rodok belenduk ke atas gitu ya. Nah, kita ya berasumsi itu seperti tabung. Kalau belenduk lagi nanti kan luas permukaan bawah dan atas kan beda. Ini advance, tapi dianggap itu seperti tabung. Tidak apa-apa, pendekatannya memang seperti itu. Tabung tanpa tutup, karena kurungan itu kan mesti terbuka. Nah, kalau tertutup ya kurungan apa namanya? Ya tabung yang ada tutup. Ini bisa dicari, ada luas selimut, luas permukaan seluruhnya tanpa tutup, bisa dihitung. Nah, ini konsep di SD tentang bangun ruang, luas permukaan, masuk.
Tapi konteksnya adalah tedak sinten, karena di dalam ritual itu ada tahapan itu, yaitu kurungan, melaksanakan kurungan. Anaknya memang betul-betul dikurung. Apa makna dari itu? Nah, ini ada jurnal yang sudah saya tulis di sini untuk menguatkan bahwa langkah ini memang sudah diteliti orang lain, maknanya juga seperti ini. Agar tahapan ini menunjukkan rasa percaya diri orang tua bahwa barang yang dipilih oleh anak merupakan gambaran dari hobinya kelak setelah dewasa. Dikurung. Sebar udik-udik terakhir, Bapak Ibu ya, sebar udik-udik. Nah, berarti di sini ada volume tabung, isi dari volume udik-udik itu kalau tidak salah dari telur kalau tidak salah. Tinggal berapa bagian dari volume tabung, sudah intinya 1/4, separuhnya, 1/5, monggo. Makanya di sini V beras kuning. Nah, beras ya ternyata bukan telur ya. Ya telur karena sudah siang ini, jadi kelihatannya telur. Jadi volume beras kuning sama dengan N, banyaknya ini kali volume total tabung. Jadi seperberapanya. Oh, terakhir yang kedua, mandi air kembang. Nah, kalau sudah mandi itu terakhir biasanya ya. Setelah aktivitas baru mandi kembang. Luar biasa. Ini pas ini rasanya mandi kembang. Gambiro itu. Nah, mandi kembang itu juga ada tempatnya. Tempatnya seperti bola. Kebetulan ya bola ya. Tempat itu bermacam-macam. Ada seperti tabung. Tapi kan supaya berbeda. Oh, berarti seperti mangkok. Berarti bola. Volume bola. Volume air di dalam kendi. Yaitu sama total kali setengah. Dia harus separuhnya. Supaya kakinya nanti masuk ke situ. Jangan sampai air itu penuh. Kalau penuh kan nanti ada benda kakinya masuk kan tumpah. Memang harus separuh. Itu ada. Makna separuh, setengah itu harus dikondisikan ke anak-anak. Mungkin tidak paham setengah, tapi separuh paham. Tidak apa-apa. Itu konsep awal, konsep kasar bahwa separuh, setengah, satu bagian dari keseluruhan. Nah, boleh. Ini konteksnya adalah volume 4/3 PR kuadrat, sebuah volume. Nah, hasil pemetaan konsep matematika tahap upacara tedak sinten ini. Contohnya, menaki jadah 7 warna. Menghitung luas tadi sudah. Sampai terakhir mandi kembang. Menentukan volume. Ini konten-konten matematik yang didapatkan di dalam prosesi tedak sinten. Apakah hanya ini aja? Bisa dikembangkan Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah tahun kemarin saya juga ngajukan agak unik juga tentang janur Bapak. Nah, janur ini kan di Jawa itu juga kental. Orang yang menikah pertama, kalau cewek cowok itu masih perawan, masih jaga-jaga, itu harus pakai janur. Apa manfaat dari burung, manfaat dari ini nanti saya coba, tapi masih in review, Bapak doakan, mudah-mudahan teman-teman. Ya burungnya yang di ini janur itu. Kalau manten kan ada janur Bu ya, kembar mayang itu loh. Nah masing-masing punya makna. Saya mencoba itu. Mudah-mudahan. Oh no. Memang harus ada burung banyak itu. Nikah harus ada burung ya, Bu? Ya harus wajib. Makanya burung itu ada. Nah, makanya kembar mayang kan pasti ada burung. Syarat perlu dan cukup bahwa burungnya itu harus ada. Nah, ini plesetan saja Bapak Ibu. Aduh. Nah, ini teoritis juga, tapi perlu saya sampaikan. State of the art. Nah, ini bidangnya Bu Neni, waktu metodologi penelitian, artikel macam-macam. Tapi saya sampaikan, state of the art ini adalah rancangan penelitian yang terperinci dan unik dibandingkan penelitian terdahulu. Nah, state of the art ini dapat dijadikan sebagai dasar penelitian yang tertuang pada latar belakang penelitian. Kemarin saya menggunakan ini. Karena tedak sinten, maka apakah ada tedak-tedak atau ritual-ritual di daerah-daerah lain di Nusantara ini secara konsisten juga memperingati hal yang sama atau yang berbeda. Tidak masalah. Ini juga artikel-artikel yang sudah publish gitu ya tentang etnomatematika Bugis, ya, tentang kue barongko, yaitu mengeksplorasi pembelajaran matematika gitu ya. Ini ada di jurnal Mathematics Education oleh Patundel.
Patundin et al. Tahun 2021. Ini sebagai embrio juga sebagai mengkokohkan rencana saya yang kemudian ada etnomatematik tentang pranata mangsa, sistem pranata mangsa tentang lahir, kelahiran, dan kematian. Seremonial di Yogyakarta. Ini juga sebuah artikel. Nah, ini artinya kan juga ritual yang sama tapi di Jogja. Ini saya pakai gitu ya. Yang terakhir adalah kami secara sistematis mereview jurnal 2013 sampai 20 tentang mengintegrasikan tentang etnomatematika Sunda. Nah, di mana mengintegrasikan etnomatematika Sunda ini dalam konteks kurikulum dan pembelajaran matematika. Nah, ini Bapak Ibu kuncinya ada research gap. Research gap ini adalah celah atau kesenjangan yang terjadi akibat perbedaan dari data di lapangan maupun penelitian terdahulu. Nah, sebenarnya ini, gitu. Sehingga seolah-olah ada kebaruan, walaupun itu sederhana, tetapi juga bermanfaat sebagai sumber belajar untuk peserta didik SD. Peneliti pada tradisi Tedak-Sitten memiliki ruang yang dapat diisi dengan menjabaran teori etnomatematika yang terdapat dalam menghitung hari pelaksanaan Tedak-Sitten 78-an dan bentuk geometri pada peralatan prosesi adat atau uporampe. Nah, uporampe itu tadi dari 77 tadi, 7 aktivitas tadi ya, mulai siram kembang dan metode penelitian saya kira sudah. Prosedur penelitian juga sederhana seperti biasa, ini tidak harus jelimet-jelimet, ada observasi, melihat kegiatan tradisi Tedak-Sitten, difoto dokumen itu, komunitas suku Jawa di beberapa tempat, kemudian interview, melalui wawancara terhadap ahli pemandu Tedak-Sitten. Nah, ini kebetulan Mas Gita ini juga sebagai MC Jawa. Nah, padahal orangnya ya orang Surabaya. Itu bisa sehingga menekuni tentang tradisi-tradisi seperti ini, termasuk penelitian dokumentasi, ya, memotret setiap tata cara lucuan Tedak-Sitten dan sampai pada akhir. Teknik analisis data ini sebenarnya dari langkah-langkah etnografi tadi. Ini beberapa pertanyaan. Di mana awal mulai mencari, melakukan wawancara, apa itu, mengidentifikasikan ciri kegiatan upacara Tedak-Sitten, termasuk titik awalnya adalah filsafat matematika. Nah, jadi secara koheren ini muncul. Terakhir, apa artinya? Dinilai penting untuk budaya dan pola nilai penting untuk matematika. Antropologi, nah ini titik awalnya. Kemudian aktivitas tertentu menggambarkan hubungan antara dua sistem pengetahuan matematika dan budaya. Kesimpulan terakhir secara singkat menyimpulkan bahwa hasil penelitian ini diperoleh melalui metode yang digunakan dengan memberikan argumentasi yang kuat untuk direkomendasikan penelitian selanjutnya. Monggo Bapak Ibu terbuka. Ini gambaran ya, gambaran bagian kecil. Masih banyak seperti Tedak-Sitten yang lain, seperti janur kembang tadi untuk apa? Monggo bisa dikaji. Bapak Ibu misalkan kebiasaan di Gresik itu ada apa ya Bu, damar kurung. Nah, dalam konteks bangun ruang untuk monggo yang kira-kira kebaruan dan itu betul-betul belum diteliti. Cari celah tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat dalam mimbar ilmiah ini atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga berkenan dan saya doakan sehat selalu. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Moderator. Oke, terima kasih untuk Bapak Wiryanto yang sudah menjelaskan materinya. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman secara online. Ada tandanya ya, ada tanda untuk tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Saya kira ini teman-teman juga sudah banyak sekali yang penasaran ya, penasaran sama materinya atau penasaran sama pematerinya. Ya. Boleh langsung saja barangkali untuk 3 orang penanya, monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang tertarik untuk bertanya. Oh ini Prof Yanti di chat ya. Oh menjelaskan kalau saya itu bukan sirik, tapi memang ada ilmunya terkait cocok logi itu ya, tadi yang dijelaskan oleh Bapak Bir. Oke, silakan teman-teman, ada yang bertanya kah?
Adakah ibu-ibu, biasanya ibu-ibu ini Yang Bu Yanti tadi tidak mengomentari ya. Itu tidak sirik gitu ya. iya, Oh ya. sirik. Itu memang keyakinan ya. Tapi misalkan tidak tahu ya jangan dipaksa. Nah, itu memang adat Jawa dan itu sudah dari nenek moyang gitu ya. Ada ceritanya juga. Nggih, siap. Terima kasih, Bro. Oke, monggo sekali lagi ibu-ibu mahasiswa yang lain juga boleh bertanya, barangkali ada pertanyaan terkait redaksi atau terkait penulisan artikel juga boleh, karena kita memang topiknya juga artikel ya, atau justru terkait etno, mungkin punya etno juga di daerahnya, siapa tahu dari Gersik, siapa tahu dari Lamongan, terus penasaran mau konsultasi kira-kira konsepnya apa juga boleh. Adakah? Ini yang menyalakan kamera, adakah yang mau bertanya? Ya, kayaknya pas, Pak. Ini jam berapa? Jam 10.57. Masih 3 menit untuk 1 jam. Monggo. Yang kira-kira apa ya? Atau sepertinya justru lebih banyak merenung sekarang ya, karena inspirasi segera ingin nulis gitu ya. Ya, sesederhana itu ternyata bisa masuk itu loh. Saya sendiri juga kaget. Awalnya kan ditolak Bapak Ibu, ditolak bener itu. Ini isu lokal. Aduh. Akhirnya dipanggil lagi untuk memperbaiki. Perbaiki, suruh nambah-nambah, kemudian foto-foto, dokumen. Alhamdulillah, tapi 6 bulan Bapak Ibu. Mungkin saya yang tanya ya. Oh ya. Oke, jadi tadi kan proses ditolak sampai diterima itu kan berarti ada upaya ya. Bisa nggak dirumuskan linknya gitu ya, apa yang membuat kembali diterima itu kira-kira apa gitu. Padahal masih tetap memuat isu lokal kan gitu. Tipsnya apa? Ya, langsung Pak saya. Ya. Langsung, Mbak. Ya, melihat ini memang agak sadis ya. Di awal itu 3 bulan pertama mungkin dibiarkan karena banyak artikel yang masuk sehingga ini nyisih dulu gitu ya. Nyisih. Karena memang ada alasan adalah isu lokal. Tidak menarik gitu ya, lokal. Kemudian ya saya tidak patah arang gitu ya. Ya mudah-mudahan saya berharap gitu karena saya merasa bahwa apa yang saya sajikan ini betul-betul relevan dengan sebagai sumber belajar untuk pembelajaran di SD kaitannya dengan Tedak Siten. Saya merasa itu karena sumber-sumber yang saya cantumkan, kemudian sitasi-sitasi itu juga relevan tentang etnomatematika, kemudian kalau kita lihat paparan tadi kan sumber-sumber saya juga nasional banyak karena Tedak Sinten itu mungkin sumbernya juga banyak yang ada di Indonesia. Di luar itu hanya sifatnya etnomatematika secara umum gitu ya. Tapi masuk di Tedak Sintennya itu ada beberapa, memang banyak yang di Indonesia. Tidak apa-apa, tapi ada kebaruan. Maksudnya tahunnya yang baru gitu ya. Upayakan 5 tahun terakhir, maksimum 7 tahun lah, 10 juga boleh. Sehingga mengikuti perkembangan. Jadi penelitian mengikuti perkembangan untuk penelitian yang terakhir. Nah, kemudian dengan penolakan itu kan menolaknya itu karena isu. Sebenarnya tidak merubah dari keseluruhan, hanya ditolak frontal karena ini adalah tidak masuk isu global. Sudah, sebenarnya tidak cacat di bagian apa itu tidak ada. Tapi kok tiba-tiba disuruh memperbaiki dalam arti dari tata bahasanya sampai kepada proofreading itu yang terakhir itu kan itu meyakinkan artikel itu agar tata bahasanya bahasa Inggrisnya juga bagus begitu dan baru pertama kali itu proofreading itu saya lakukan gitu ternyata ada jasanya juga jasa hanya berapa menit 470 dengan sistem memang jadi dan lebih bagus bahasa itu. Nah ini sebuah pengalaman ini juga saya tularkan. Mungkin tidak semua artikel jurnal itu harus minta proofreading ya, kebetulan ini Q1 jadi ketat itu ya. Setelah itu langsung suruh bayar selama 2 hari diberi kesempatan, kebetulan tabungan juga ada gitu ya, harus ada pas ngepres ya 10.800 alhamdulillah akhirnya bisa. Itu Bapak Ibu gitu. Yang penting
dengan sederhana konsep yang saya bangun itu bisa nembus. Artinya apa? Metode penelitiannya juga tidak terlalu rumit, hanya wawancara, ada foto, memang real. Kemudian ada rumus-rumus menurut saya baru. Kami belum menemukan yang rumus tadi. Itu di otak-otak bisa. Kayak KPK itu sebenarnya umum, tetapi KPK bisa dihitung dalam hitungan di Tedak Sinten. Itu yang menarik, gitu loh. Jadi di konsep KPK-nya masuk, geometrinya itu umum. Semua mahasiswa S1 saya ini juga ada RME etnomatematika, ya juga Tedak Sinten ini ada, kemudian Genduren Wonosalam ada. Kalau itu nanti juga dikemas seperti saya, insya Allah bisa. Nah, apalagi mahasiswa S2, nah monggo yang terinspirasi ingin membuat ide itu, monggo bareng-bareng saya, Pak Zaid, Bu Neni. Ini kan Bu Neni itu pawangnya etno gitu ya. Ya cuman saat itu tidak saya bawa, itu saya kan merasa belum berhasil. Saya ingin menunjukkan bahwa ternyata bisa. Untuk berikutnya semua teman-teman akan saya bawa supaya ini juga bisa meyakinkan. Gitu ya Bapak Ibu. Monggo saya kembalikan Pak Zaid. Terima kasih Pak Wir. Ini ada pertanyaan di di kolom kolom chat dari Mbak Kristi Rosika. Nah, kalau dalam penelitian kan kan ada ada tantangan Hmm. ya. Nah, kira-kira kira-kira dalam dalam penelitian penelitian ini ini dapat tantangan apa? Terus ketika tantangannya solusinya gimana? Karena kan pasti mungkin tadi ya, misalkan sulit mencari matematikanya atau gimana pengalaman penelitiannya. Ya, alhamdulillah untuk jurnal ini kebetulan ini ya hitungan di modulo sama ini tadi sesuatu yang baru. Biasanya kita pakai basis ya, terbiasa basis 8, basis 2 gitu ya. Ini modulo 7 sebenarnya tidak ada masalah karena mereka merupakan kelipatan 7, kelipatan 5 dari pasaran mingguan gitu ya. Tapi dengan membuat formula rumus hari Tedak Sinten tadi, antara lahir tanggal berapa ditambahi 245 dikurangi umur bulan saat itu, kita ternyata bisa menghitung, gitu ya. Itu sumber-sumber itu sebenarnya sebagian juga ada, tetapi tepat saya pakai di hitungan saya di sini. Seperti rumus-rumus volume bangun ruang tadi itu kan hal biasa, tetapi pada saat kita ngomong di jurnal, di artikel, dan kemudian kita bisa matchingkan antara Tedak Sinten dengan konteks matematika, konsepnya kan enggak barang yang sulit, metodologi yang sulit, kemudian konsepnya itu seperti peluang yang baru, rumus baru, kan tidak. Seperti lingkaran, nah seperti itu tadi, kemudian kerucut, tabung, itu kan bangun ruang geometris secara sederhana dan dikenal untuk anak. Itu. Jadi pesan saya, hal yang sederhana itu bisa diangkat Bapak Ibu. Nah, dari situlah saya mencoba, mudah-mudahan teman-teman juga bisa secara kolaboratif gitu ya, bisa mengusulkan artikel-artikel lain. Saya kira itu, jadi menurut saya di Q1 ini tantangan saya tidak besar, cuman di awal kaget karena ditolak mentah. Mentahnya itu bukan karena salah metodologi, kemudian konsep yang dibangun itu salah, tidak. Karena sederhana sekali, dan saya meyakini, tim meyakini, apa yang salah? Karena dia Tedak Sinten. Kalau diangkat ke internasional kan, apa Tedak Sinten? Itu masalahnya. Tapi lama-lama dipikir, apa kebetulan di akhir tahun itu kurang satu artikel harus sebagai pelengkap, saya juga tidak tahu gitu ya. Tapi seandainya terjadi seperti itu, mereka dengan segala pertimbangan akhirnya bisa dimasukkan. Nah, itu bentuk syukur saya, akhirnya ya keuntungan saya. Begitu Pak Zaid, Pak. Oke, Terima kasih. terima kasih Pak Wir. Ternyata tadi ya tantangannya justru ditolaknya. Itu Jadi ya, kalau ditolak kaget. itu jangan langsung nyerah, kejar aja. Siapa Siapa tahu mau dipinang, gitu. gitu. Itu Itu buat buat saya. saya ya. Oke, Oke, terima kasih Pak Wir. Ini ada satu orang lagi, Bu Isna ini. Monggo Bu Isna ini boleh langsung bertanya langsung kepada Pak Wir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Bapak Wiryanto, sangat bagus sekali buat kami mahasiswa S2. Mungkin yang saya tanyakan itu apa pada waktu ditolak itu kan Bapak kita mengeluarkan uang ya? Apakah itu belum sampai. Belum. Jadi kita hanya review biasa, mengirim, kemudian
ditolak jadi ya. kalau Belum sampai bayar, Bu. Bayarnya di terakhir. berarti kalau sudah diterima baru bayar gitu Pak nggih? Ya, karena sudah ada sinyal ini disuruh memperbaiki tata tulis pakai proofreading tadi. Lah kalau sudah proofreading itu kan dalam hati saya kan menyempurnakan bahasa saja gitu ya. Akhirnya saya lakukan Bu itu, betul saya lakukan. Kemudian setelah itu baru ada rekening yang harus dibayar. Nah sebesar itu. Andai kan 2 hari saya tidak bayar karena suatu hal, ya otomatis tidak mungkin akan publish, tidak akan mungkin dimuat. Nah, gitu ya. Mungkin kan masih antrian banyak gitu ya. Dan alhamdulillah ya rezeki saya akhirnya bisa dimuat di akhir Desember ini. Betul. Nah, itu Bu. Jadi tidak membayar awal. Kalau membayar awal itu biasanya ada LOA ya Pak ya. Nah, semacam itu pasti, cuman terbitnya kapan kan begitu saja. Kami belum ada LOA. Jadi hanya ditolak, setelah itu tiba-tiba disurati, diberi email bahwa ini silahkan memperbaiki ini dan seterusnya. Gitu Bu. Oke, terima kasih Bapak, sangat menginspirasi buat kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isnaini, terima kasih juga teman-teman yang lain. Saya kira pemaparan dari Pak Wir sangat lengkap sekali, komprehensif sekali. Sampai saya yakin sepertinya memang sudah cocok menjadi profesor ya Bu Neni ya. Ini harus segera menunjukkan nanti jadi profesor di bidang matematika. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan segera turun juga nanti jabatan fungsional profesornya. Buat kita juga barangkali ada yang tertarik dengan etnomatematika, sangat boleh nanti diskusi dengan Pak Wir, dengan Mam Neni juga boleh, karena memang kebetulan di salah satu penciri dari pendidikan dasar besar UNESA adalah etnomatematika. Jadi sangat boleh dari teman-teman kalau mau penelitiannya di sana, karena setiap daerah pasti memiliki budaya yang kaya yang bisa kita bisa implementasikan dalam matematika. Buktinya tadi aja kedaksitan kayaknya kok nggak ada gitu ya. Tapi ternyata setelah dikulik sangat banyak sekali konsep-konsep matematika yang bisa dipakai dalam pembelajaran di sekolah dasar. Oke, itu saja untuk hari ini. Kalau ada yang mau pertanyaan nanti boleh lanjut di chat pribadi mungkin ke Bapak Wirito atau lain sebagainya. Oke, sebelum mengakhiri boleh diaktifkan dulu kameranya semuanya. Kita akan foto bersama dulu. Oh iya, ternyata ada sertifikat buat materi. Ya, ini kita sampaikan secara online ya. Oke, boleh diberikan tepuk tangan virtual juga. Oke, Bapak Wirianto, terima kasih. Ini sukses juga. Mudah-mudahan kita segera menyusul ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, untuk produktif menulis juga ya. Oke, sekarang boleh dinyalakan kameranya. Kita akan foto bersama secara virtual. Oke, kita mulai dari halaman 1, 2, 3. Oke, kita lanjut lagi. Halaman 2 masih ada nggak ya? Oh, masih ada sedikit. 1, 2, 3. Oke, ada yang rombongan ya dari Farah itu rombongan berapa orang? Kalau halaman 3 sudah ada. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang disampaikan sangat bermanfaat untuk kita semua. Seperti biasa, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita akhiri dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah. Doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Pak Wirianto, Bu Neni dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wir, terima kasih Pak Zai, terima kasih Bapak Ibu semuanya.